Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya memberikan ucapan selamat kepada kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya datang kembali ingin menyampaikan informasi sehubungan dengan bangsa Daeban. Hari ini akan dikemukakan berkaitan dengan regrouping desa, regrouping rumah panjang menjadi satu desa yang berlaku di daerah perbatasan. Perbatasan yang saya kemukakan tadi adalah perbatasan tempat tinggal bangsa Daeban yang ada di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Balohulu, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Badau, Kecamatan Banang, dan Kecamatan Poring Kejana. Saya menyebut regrouping desa ini itu sebagai dilema bagi bangsa Daeban. Mengapa dia bisa menjadi dilema hari ini dan mungkin ke depan apabila tidak ditangani dengan baik? Dilema itu adalah suatu keadaan di mana mereka sulit untuk keluar dari persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi oleh mereka sendiri. Mereka bisa keluar apabila mereka bisa ditolong, dibantu oleh para pejabat atau pemimpin yang bersedia dan berkenan memperbaiki keadaan akibat regrouping desa bagi bangsa Daeban. Regrouping desa ini saya melihat yaitu mengumpulkan atau menjadikan beberapa rumah panjang menjadi satu organisasi, yaitu menjadi satu desa. Misalnya ada 3 rumah panjang atau 4 rumah panjang atau 5 rumah panjang menjadi satu desa. Saya mengatakan ini sebagai dilema karena nanti atau regrouping desa ini dia akan mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya 2. Dia semakin membaik atau semakin memburuk. Kita harap semakin membaik. Regrouping desa yang satu desa itu terdiri atas beberapa rumah panjang. Saya ambil contoh lah desa Sungai Abau di Kecamatan Batang Lupar. Dia terdiri beberapa kampung, yaitu Kampung Sungai Sedih, Kampung Sawah, Kampung Sungai Iring, Kampung Sungai Long, dan Kampung Sungai Luar. Ada 5 kampung yang dijadikan satu desa. Memang pada saat itu jarak satu kampung ke kampung yang lain ada yang dekat, ada yang jauh. Dan pada saat itu orang menggunakan berjalan kaki. Ada juga yang menggunakan air untuk pergi ke satu kampung ke kampung lain. Dengan adanya regrouping desa menjadi desa, maka struktur pemerintah dia akan berubah mengikuti struktur baru. Kekuasaan juga akan berubah, akan mengikuti kekuasaan sebagaimana yang tergambar dalam struktur pemerintahan itu. Hubungan masyarakat juga akan bergeser, berubah mengikuti struktur itu. Dan pemilihan kepala atau ketua
akan berubah. Kalau dulu kita memilih kepala kampung, dia hanya diikuti oleh orang yang ada di rumah panjang. Itu saja untuk memilih kepala kampung. Karena satu rumah panjang, satu kepala kampung zaman dulu. Ini tahun 70 ya, tahun 70 sampai 85 mungkin. Memilih kebayan demikian juga. Wakil kepala kampung, sepit kepala kampung. Sekarang memilih kepala desa, dia dipilih oleh semua warga desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih, memilih kepala desa. Yang bertanding adalah mereka yang memiliki persyaratan yang cukup dari berbagai kampung atau sekarang istilahnya dusun yang tergabung dalam satu desa itu. Pemilihan kepala desa sebagaimana adanya adalah adalah dipilih dari satu-satu individu yang mempunyai kuasa dan memiliki syarat untuk memilih. Jadi dia bukan melalui satu perundingan, bukan melalui suatu musyawarah mufakat, tapi dia dipilih berdasarkan satu-satu suara. Kita tidak pernah mendengar atau jarang mendengar siapa layak kepala desa yang dipilih, siapa yang layak. Misalnya di kampung ini adakah layak, kampung ini adakah, kampung ini adakah. Kadang-kadang pemilihan kepala desa ini apabila telah selesai, dia menimbulkan satu persoalan. Ada kelompok yang tidak mendukung kepala desa tadi, tidak memberikan dukungan yang baik setelah kepala desa berdiri. Nah, ini yang perlu kita perbaiki dan perlu kita benah. Bahwa bagi yang mendukung, dukungannya kalah, mereka wajib memberi dukungan kepada desa, kepala desa yang terpilih. Dan kembalikan lagi hubungan kemasyarakatan mereka. Dibenah kembali. Yang tadi ada cara-cara intrik-intrik yang tidak baik, yang saling menjatuhkan, itu mesti harus dihilangkan. Nah, cara-cara dalam pemilihan kepala desa juga itu mesti dibetulkan. Jangan dengan cara beli. Dengan cara beli. Bukan pemilihan, itu cara beli. Mudah-mudahanlah pemilihan kepala desa di Kecamatan Matalupar tidak main beli. Senang juga saya kalau dia tidak main beli. Pilih dengan baik. Kemukakan saja yang jadi kepala desa di Kecamatan Matalupar. Kalau tidak pakai beli, bagus. Saya acungkan jempol. Berbahayanya kalau masyarakat tidak diberikan informasi yang cukup, didikan yang baik, mental yang baik, karakteristik yang baik, nilai yang baik disampaikan kepada mereka. Kalaulah seorang kepala desa tidak memiliki karakter yang baik, jelas dia memimpin dengan cara-cara yang tidak baik juga. Karena setelah dia menjadi kepala desa, dia adalah kepala desa bagi satu desa. Maka tindakan dia harus proporsional. Jangan ada yang berat sebelah. Dia hanya memikirkan kampungnya saja, warganya saja, dusunnya saja. Bukan memikirkan secara menyeluruh di desa bersangkutan. Nah, bagi pendukung-pendukungnya juga, kepala dusun, dia mesti bertindak cepat juga bagaimana menolong, membantu kepala desa. Dan masyarakat juga mesti menghargai kepala desa yang terpilih.
Karena itu sebagai pejabat kita harus hargai supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, sehabis pemilihan tadi di kepala desa ataupun pemilihan di BPD, dia kadang-kadang menimbulkan perpecahan. Nah, kalau seandainya menimbulkan perpecahan, jangan sampai terjadi. Dan kalau ada terpecah, harus dirajutkan kembali. Kalau perpecahan ini semakin menjadi-jadi dan semakin lama semakin membesar, dia menimbulkan permusuhan di kalangan mereka. Sehingga mereka tidak saling tegur sapa, tidak saling menguatkan, tidak mau bekerja sama. Ini dilema-dilema seperti ini yang akan muncul mesti dikawal dari sekarang. Dan bagi kepala desa, apabila dia memegang kepala desa, maka dia mesti memilih pejabat-pejabat yang baik, yang bisa diandalkan untuk membantu pembangunan atau menunggu kekuatan di desa itu sendiri. Bukan memilih orang yang bisa diatur dia, tetapi tidak bisa bekerja. Orang yang bisa diikat dia, supaya mudah ditarik ke sana kemari, seperti kerbau diikat hidungnya. Itu tidak boleh. Karena aparatur pemerintah desa atau kepala desa dan perangkatnya adalah yang dipercaya berdasarkan aturan perundangan, dan mereka memiliki syarat-syarat menjadi pemimpin, menjadi pejabat. Syarat-syaratnya ada. Dia memiliki mental, moral, spiritual yang baik, dan juga keterampilan, pengetahuan yang bisa diandalkan pada peringkat-peringkat tertentu. Itu dari segi memilih pemimpinnya. Yang kedua, dari segi kuasa. Kekuasaan kepala kampung dulu, yang ada wakilnya, kebayan, dia bisa memutuskan sendiri di rumah panjang. Sekarang, keputusan tertentu pada peringkat desa baru diturunkan ke kampung. Jadi dia masih terpengaruh lagi, dia masih ada ikatan lagi. Kalau dulu tidak ada ikatan. Jadi rumah panjang satu diambil keputusan, tak ada ikatan lagi dengan rumah panjang yang lain. Paling mereka hanya bicara bagaimana hubungan kemasyarakatan antara kampung satu dengan kampung lain, dan wilayah yang perlu dijaga secara bersama-sama. Jadi kuasa tadi yang agak dalam dan besar yang dimiliki kepala kampung, dengan adanya desa sekarang kuasanya jadi berkurang. Tidak sepenuhnya berlaku bagi rakyat-rakyat di kampung. Kemudian perancangan dia adalah perancangan desa, bukan lagi perancangan bagi satu kuasa di rumah panjang. Padahal bagi kita dulu adalah rumah panjang, dia menciri khaskan sendiri setiap rumah panjang. Dan ciri-ciri khas seperti ini mesti digalakkan. Makanya kita mengenal beberapa provinsi yang masih mengenal pemerintah yang lama. Orang mengenal sekarang nama desa adat lah. Sekarang ada beberapa provinsi saya melihat, misalnya di Sumatera Barat mereka ada, di Bali ada, yang lama itu masih berlaku. Nah, kita tidak berlaku lagi di Kalimantan Barat, termasuk juga yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang di daerah perbatasan. Saya inginlah menanya kepada kita yang pernah memegang pemerintah yang ada desa sekarang, dengan yang ada satu-satu rumah panjang dulu, bagaimana kekerabatan, bagaimana tata cara mendapatkan
pemimpin, bagaimana penyelesaian masalah wilayah, bagaimana penguatan adat istiadat, hubungan kekerabatan, bagaimana masalah sokongan masing-masing bangsa dan suku terhadap rakyat mereka. Apakah masih dengan cara-cara yang tidak baik? Itu dari segi kuasa. Dari segi wilayah, kepala kampung dan kebayaan besar masyarakat itu sepenuhnya mengatur wilayah mereka, sepenuhnya. Jadi dia cara wilayah dia kecil, tapi kekuasaannya besar. Ya sekarang desa ini kekuasaannya wilayahnya besar, menyebabkan kekuasaan lebih kecil di kampung-kampung. Nah, ini mesti ditimbang dengan baik kekuasaan-kekuasaan seperti ini. Karena bagi kita masih ada kekuasaan-kekuasaan zaman dulu yang dipegang, yang dilekatkan kepada tiap rumah panjang. Saya ambil contoh batas wilayah, bukan batas wilayah administrasi ya, batas wilayah yang sesungguhnya, yang sebenarnya, penegasan batas wilayah yang betul, yang benar. Kalau batas administrasi itu bisa disesuaikan. Batas wilayah administrasi dengan kekayaan atau batas zaman dulu ini mesti dipaduserasikan dengan baik dan diregistrasikan dengan baik sejarahnya. Kalau tidak, orang akan berpegang kepada batas-batas yang baru, yang disepakati baru, walaupun itu secara batas wilayah administrasi. Karena namanya beda zaman dulu. Nama kampung itu beda. Dulu dia nama kampung, sekarang mungkin dia berubah jadi dusun. Namanya. Dulu nama desa, tidak ada desa. Kampung. Dan satu kampung, satu organisasi. Sekarang desa satu organisasi, tapi di kampung-kampung menjadi sokongan dia. Saya akan mengaitkan kuasa ini dengan patih. Kalau dulu patih memegang beberapa kampung, seperti yang saya kemukakan terdahulu. Misalnya, patih yang ada di Kecamatan Petalupar, di kawasan timur. Kampungnya ya, bagi Patih Iban, saya ambil contoh, yaitu Patih Jembat zaman dulu. Kampung dia mulai dari kampung sawah, kampung Sungai Sede, kampung Sungai Iring, kampung Ngongkrok, kampung Kadan, kampung Kelawi, kampung Kluen, dan kampung Ngantebulu. Itu zaman dulu. Makanya dulu patihnya 4. Kemudian Patih Sulang, dia memegang antara kawasan danau dengan kawasan timur di Kecamatan Petalupar. Jadi Sulang ini dia memegang kampung Tekalong, kampung Sungai Long, kampung Pejabang, kampung Pesok, kampung Salam, kampung Sungai Luar. Ada lagi satu kampung dulu apa namanya, Belimbing, tapi itu sudah ditutup, tidak ada lagi. Kampung Belimbing itu dari, tidak jauh dari apa nama, Kedunggang atau kampung Pejabang sekarang. Kemudian kampung yang dipegang oleh Patih Andil, yaitu Lanjak 1, Lanjak 2 Iban ya, Lanjak 1, Lanjak 2. Karena dulu di Lanjak 1 itu ada kepala kampung Lanjak 1. Saya ingat pada saat itu tahun 75, namanya Bang Saleh. Tahun 73 ya, 75 ya. Di situ ada kakek geliga tuh, yang di Lanjak 2. Ada dua tuh, Lanjak 1, Lanjak 2. Kepala kampung Lanjak 1 Abang Saleh, kepala kampung Lanjak 2 tuh Geliga.
Jadi Patih Handil ini tadi, dia megang IBAN, lanjak 1, lanjak 2, sepan, manggin, meliau, kedungkang, Sungai Pelai. Itu dia pegang. Nah kemudian Patih yang satu ini tadi, Patih Daud, yang megang ke arah Badau. Mulai dari Tematu dia. Tematu, Sumpa, Ubang, Keladan, Guntul, dan Kapar. Ya dia pegang. Satu saya lupa tadi, Kampung Lebu Bandung. Dia di bawah Temenggung, di bawah Patih Sulang. Sekarang saya belum tahu apakah setiap desa ada patih. Jadi apabila ada pemekaran desa maka patih akan ada. Ada. Nah ini menjadi timbang betul kita, karena patih ini patih bagi orang Iban. Dia patih. Patih bagi bangsa. Bukan patih bagi wilayah. Demikian juga Temenggung. Temenggung itu Temenggung bagi bangsa. Bukan Temenggung bagi wilayah. Nanti apabila desa mekar satu, dia akan tambah patih. Kalau seandainya sekarang ada patih. Jadi ini mesti kita membedakan mana organisasi yang berkaitan dengan suku bangsa, mana organisasi yang diperlukan untuk pemerintah mengadministrasikan dan pembangunannya. Kalau dikaitkan, biasanya sulit dikaitkan dengan anggaran. Saya rasa barang ini mesti bisa dirundingkan dengan baik. Bisa dirundingkan dengan baik. Karena nanti jangan sampai perkembangan patih ini mengikuti perkembangan desa. Macam sekarang Temenggung. Temenggung memegang berapa? Dia satu kecamatan. Dulu itu Temenggung Iban itu apa banyak atau tidak? Tidak, satu dia. Cerita orang tua Temenggung saya tahu mungkin ada yang baru diangkat. Temenggung di kecamatan itu. Awal satu. Ini yang perlu dipikirkan ke depan. Temenggung Iban satu. Karena dia bagi Temenggung Iban. Temenggung Iban satu. Tidak tahu bagi yang mau membentuk sendiri Temenggung, karena dia anggap sebagai apa nama lain negara. Ya silakan kalau seperti itu. Tapi menurut saya Temenggung itu adalah bagi Temenggung bangsa. Kalau kita kembali ke makna arti yang disebutkan terlebih dahulu, itu tadi regrouping desa, dia akan berpengaruh terhadap kuasa-kuasa. Dan ketiga, dia berpengaruh terhadap sumber daya alam yang dikelola. Ini akan menimbulkan satu persoalan. Bagi desa, dia wakil dia untuk mengurus bisnis, dia badan usaha milik desa. Bagi orang kampung, ini wilayah mereka, tanah mereka. Bisa dikemas, boleh dikemas. Pemilik harta benda, dia kerjasama dengan organisasi pemerintah desa. Namanya tadi adalah Badan Usaha Milik Desa. Tetapi kerjasama ini mesti baik. Ini mesti dibantu oleh yang paham, yang mampu, yang mengerti. Makanya disebut kita adanya pembinaan lembaga bisnis desa. Lembaga bisnis desa mesti dibantu.
perancangan desa itu mesti dibantu. Karena terus terang sajalah tidak terlalu mudah untuk buat perancangan pembangunan. Tidak terlalu mudah juga kita mencari keuangan di desa apabila tidak ada pengalaman, tidak ada jaringan, dan kemauan dari pihak-pihak yang mau memajukan bangsa bersangkutan atau negara bersangkutan. Mesti ada mau secara bersama-sama. Makanya tadi dengan berubahnya regrouping seperti ini, maka kebijakan-kebijakan tertentu, kebijakan-kebijakan khusus juga mesti dibuat. Sekarang, bagaimana penguatan lembaga tanah zaman dulu di kampung-kampung? Kalau ini diabaikan, maka yang dipesankan oleh kakek nenek terdahulu bahwa ini adalah tanah dan wilayah kita. Siapapun yang mau bersama-sama, hidup bersama-sama, mari kita bekerja secara bersama-sama. Kalau tidak, nanti dia dirampok, diambil. Diambil oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekarang kita lihat di kampung. Zaman kampung dulu dia tidak kenal ini hutan produksi kah, hutan lindung kah, hutan apa nama, taman nasional kah? Mereka tidak tahu. Karena itu baru. Jadi jangan sampai nanti, ini saya kekhawatiran saya begini dia. Setelah kita di-regrouping, penataan wilayah, ada wilayah yang diuntungkan, ada wilayah yang dirugikan. Ada wilayah yang dijadikan sebagai wilayah penyangga, ada wilayah yang sebagai untuk menaikkan produksi. Kemudian sewaktu mereka menaikkan produksi, dari hasil produksi itu, bagi daerah penyangga, dia tidak diberi imbalan. Daerah penyangga. Karena dia tidak bisa memproduksi, dilarang. Bagaimana sekatan larangnya? Kita buka aja kebijakan-kebijakan yang dibuat itu. Cek. Apakah boleh? Usaha apa yang boleh berlaku di situ? Cek aja tentang tata ruangnya di sana. Apa larangan atau sekatnya berlaku di situ? Orang desa tahukah? Orang kampung tahukah? Orang kampung ya? Tahu tidak dekat itu? Jadi sebab secara sejarah kita mesti tahu. Macam di kampung saya itu. Kita 1879 sudah di situ. Itu minta tanah wilayah kepada orang Benuaka, kepada orang Balok. Kita tidak kenal di situ ada hutan lindung. Kita tidak kenal di situ ada hutan produksi. Kita tidak kenal itu ada taman nasional. Yang kita tahu bahwa suatu daerah, suatu wilayah dia mesti digunakan dengan betul, dijaga dengan betul, secara bersama-sama menjaganya, secara bersama-sama menggunakan dengan baik, supaya wilayah, tanah, dan isi dan di atas tanah bisa memberikan manfaat yang baik kepada kita sekarang dan kepada anak cucu kita di masa akan datang. Itu yang dipesan oleh kakek nenek kita dulu, oleh para pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, bahwa generasi yang akan datang mesti disiapkan wilayahnya, daerahnya dengan baik oleh kita, supaya mereka juga ke depan bisa hidup. Kalau tidak, maka daerah-daerah tertentu akan menjadi korban pergesekan dan pengambilan kekuasaan. Namanya dominasi atau monopoli. Nah, makanya yang kita jaga adalah terbentuknya desa, jangan sampai adanya monopoli. Bukan memberikan partisipasi yang proporsional bagi masyarakat dan rakyatnya. Dilema ini ke depan semakin kuat, maka akan menimbulkan pertentangan yang besar di dalam organisasi bersangkutan.
Dan cerita-cerita yang lama, sejarah-sejarah lama harus diangkat kembali supaya tahu. Sebab kalau kita bangsa Iban tidak tahu sejarah kita sendiri, tidak tahu keturunan kakek nenek kita sendiri, tidak tahu wilayah kita sendiri, dari mana kita dapat wilayah, dari mana asal kita, maka kita akan bertindak secara serampangan terhadap orang, terhadap pemilik wilayah, terhadap harta benda sembarangan akan diambil. Bahwa zaman dulu tidak ada bebas pengambilannya. Sampai sekarang harta benda tidak ada diambil secara bebas. Kalau kita pergi ke negara-negara tertentu, daerah-daerah tertentu, tidak bisa kita sembarang-sembarang mancing, mengambil bom sembarang, tidak bisa. Itu tidak bisa, karena itu sudah ada diatur. Nah, ke depan itu mesti diatur dengan tertib, dengan baik. Kalau tidak, orang akan sembarang saja mengambil harta benda yang ada di wilayah orang lain. Mereka bukan dimakan, tapi untuk dijual. Mengapa mereka jual? Karena mereka tidak ada lagi barang makanan bagi mereka. Hidup mereka tergantung kepada wilayah orang lain. Ini yang mau kita jaga secara baik-baik. Mungkin itu dilema yang terjadi apabila tidak dikawal dengan baik yang akan terjadi di kampung-kampung kita. Demikian saya memberikan ucapan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.